Semangat pagi! Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang menarik dan penuh makna dalam memahami sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya dalam konteks aliran sastra yang telah berkembang seiring waktu di negeri kita. Aliran-aliran sastra ini tidak hanya sekadar bentuk seni dan ekspresi, melainkan juga cerminan dari sejarah, pemikiran, dan nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat di berbagai era. Dari zaman kerajaan hingga masa kemerdekaan, dari romantisme hingga eksistensialisme, setiap aliran mencerminkan respons yang kaya terhadap situasi sosial, politik, bahkan spiritual yang dialami oleh bangsa kita. Dalam perkuliahan ini, kita akan menggali beberapa aliran utama yang mewarnai kesusastraan Indonesia, seperti romantisme, realisme, naturalisme, hingga simbolisme dan eksistensialisme. Kita akan melihat bagaimana para sastrawan, mulai dari Amir Hamzah hingga Iwan Simatupang, membawa ide-ide ini melalui karya-karya mereka. Bagaimana romantisme dipakai untuk menyuarakan cinta dan nasionalisme, atau bagaimana simbolisme menjadi medium kritik sosial yang tajam. Aliran sastra tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh kondisi zaman, menjadi saksi dari perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus bergulir. Melalui pemahaman yang mendalam, kita tidak hanya mengenal karya sastra itu sendiri, tetapi juga melihat bagaimana aliran-aliran ini berkontribusi pada pembentukan identitas kebudayaan bangsa kita. Bersama saya, Tovan Adinata. Mari kita telusuri bagaimana setiap aliran lahir, berkembang, dan beradaptasi, serta bagaimana para sastrawan membawa pandangan baru yang menantang kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Semoga dengan ini, kita tidak hanya memahami sejarah kebudayaan Indonesia, tetapi juga dapat menghargai kekayaan dan kompleksitas budaya kita dalam kerangka sastra. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas aliran-aliran dalam kebudayaan sastra, sesuai capaian kita semester ini. Beberapa aliran yang akan dibahas meliputi supernaturalisme, naturalisme, idealisme, dan materialisme. Namun, dalam perkuliahan sejarah kebudayaan ini, kita mungkin akan menjabarkan lebih dari sekadar 4 aliran tersebut. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan aliran. Aliran adalah keyakinan atau pandangan yang dianut oleh sekelompok pengarang dengan tujuan tertentu, seringkali sebagai bentuk perlawanan atau penyempurnaan terhadap pandangan yang sebelumnya dominan. Contohnya, paham rasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap irasionalisme, dan paham realistis menentang pandangan irasional dengan dasar ilmu pengetahuan. Aliran sastra pada dasarnya menggambarkan prinsip atau pandangan hidup yang dianut oleh sastrawan dalam karyanya. Karya sastra seringkali mencerminkan sikap, pandangan hidup, politik, dan idealisme pengarangnya. Misalnya, karya Habibur Rahman El-Shirazi yang bernuansa Islami atau karya Andrea Hirata yang banyak berbicara tentang pendidikan. Keduanya menggambarkan idealisme dan nilai-nilai yang dianut masing-masing pengarang. Dalam filsafat dan sastra, istilah supernaturalisme, naturalisme, materialisme, dan idealisme merupakan pandangan hidup yang memengaruhi karya sastra. Aliran-aliran ini memiliki akar yang kuat dalam pandangan filsafat manusia mengenai kehidupan dan alam semesta. 1. Supernaturalisme. Aliran ini meyakini adanya kekuatan gaib yang lebih tinggi dan mengatur kehidupan. Pandangan ini berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme, yang percaya pada roh-roh alam dan benda-benda di sekitar kita. 2. Naturalisme. Pandangan ini berfokus pada gejala alam yang dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, meyakini bahwa kehidupan bergantung pada materi dan hukum-hukum alam tanpa intervensi gaib. 3. Idealisme. Aliran ini menekankan pentingnya dunia ide, cita-cita, dan harapan. Awalnya dipopulerkan oleh Socrates dan Plato. Idealisme menggambarkan dunia yang diangan-angankan, yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam seni, idealisme cenderung menggambarkan objek secara ideal, bukan realistis. 4. Materialisme. Pandangan ini menegaskan bahwa semua kejadian di alam semesta dapat dijelaskan oleh materi dan gerakan, tanpa campur tangan gaib. Dalam seni rupa dan sastra, ini disebut juga sebagai realisme, menggambarkan dunia nyata dengan proporsi dan perspektif yang alami. Dalam sastra, aliran-aliran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 besar, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran utama ini juga mencakup subaliran seperti 1. Idealisme, antara lain romantisisme, simbolisme, ekspresionisme, mistisisme, surrealisme. 2. Materialisme, antara lain realisme, impresionisme, naturalisme, determinisme. 3. Eksistensialisme. Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai memahami bagaimana setiap aliran berperan dalam membentuk karya sastra yang tidak hanya mencerminkan gaya, tetapi juga pandangan hidup penciptanya. Mari kita lanjutkan dengan mempelajari masing-masing aliran secara mendalam. Misalnya,
Dalam karya sastra yang bertemakan kesengsaraan batin, beberapa penulis Indonesia terkenal dengan idealisme yang kuat, seperti Sultan Takdir Alis Jahbana. Salah satu contohnya adalah novel Layar Terkembang, sebuah karya klasik yang wajib dibaca. Meskipun bercerita tentang kisah cinta segitiga, novel ini mengandung gagasan idealisme yang digambarkan melalui karakter tokohnya. Contoh lain adalah Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Raden Ajeng Kartini dan Kemarau karya A. Nafis. Selanjutnya mari kita akan membahas sub-aliran dari aliran idealisme. 1. Romantisme adalah aliran yang menekankan perasaan sebagai dasar pemikiran pengarang. Dengan ungkapan yang indah dan sempurna, aliran ini bertujuan menyentuh emosi pembaca. Meskipun seringkali dihubungkan dengan tema cinta, romantisme juga mencakup aspek lain yang menggerakkan perasaan. Contoh romantisme dalam karya sastra Indonesia meliputi Puisi Buah Rindu karya Amir Hamzah dan Doa karya Hairil Anwar. Karya-karya Hamka seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah juga memuat unsur-unsur romantisme. 2. Simbolisme adalah aliran yang menggambarkan tokoh bukan sebagai manusia, tetapi sebagai simbol binatang atau benda-benda yang menggambarkan perilaku manusia. Aliran ini muncul ketika kebebasan berpendapat dibatasi, sehingga pengarang menyampaikan kritik melalui simbol. Misalnya, dalam novel Mereka Bilang Saya Monyet karya Jenar Maesa Ayu, tema kekerasan seksual disampaikan secara simbolis. Karya Kucing karya Sutarji Calzoum Bachri juga memuat simbol yang menggambarkan karakter tertentu. 3. Ekspresionisme adalah aliran yang mementingkan curahan batin atau jiwa dan seringkali memiliki ekspresi yang kuat dan berapi-api. Contoh aliran ini dalam sastra Indonesia adalah karya Hairil Anwar, misalnya Puisi Persetujuan dengan Bung Karno, yang memuat ekspresi semangat perjuangan yang tinggi. 4. Mistisisme dalam sastra berfokus pada pencarian penyatuan diri dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Aliran ini sering memuat ajaran-ajaran mistik atau kepercayaan terhadap alam yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Contoh karya sastra mistik antara lain Gurindam 12 karya Raja Ali Haji dan karya-karya Amir Hamzah. Karya-karya seperti Selamat Jalan, Kekasih oleh Danarto juga memuat unsur-unsur mistis yang mendalam. 5. Surrealisme adalah aliran dalam kesusastraan yang banyak menggambarkan kehidupan alam bawah sadar atau mimpi. Segala peristiwa terjadi serentak dan bersamaan, mencerminkan pengaruh teori Sigmund Freud, seorang psikoanalis Austria yang mengungkapkan bahwa gejala trauma histeria dapat diatasi melalui analisis kejiwaan yang dilakukan dengan kondisi sadar, bukan melalui hipnosis. Freud menyatakan bahwa emosi terdalam manusia memiliki unsur seksual yang mempengaruhi perilaku. Dengan menggali alam bawah sadar, seseorang dapat dikembalikan pada kondisi semula. Contoh karya sastra surrealisme Indonesia termasuk Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, dan Tumbang karya Trisno Sumarjo. Selanjutnya mari kita akan membahas sub-aliran dari aliran materialisme. 1. Realisme adalah aliran sastra yang berusaha menggambarkan objek sebagaimana adanya, secara objektif dan realistis. Aliran ini memberikan pandangan tanpa menyembunyikan kekurangan. Contoh karya realisme di Indonesia termasuk Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini, Kota Harmoni karya Idrus, dan Esok Tak Ada Lagi karya Mohtar Lubis. Dalam novel Pada Sebuah Kapal, misalnya, konflik batin seorang perempuan yang berselingkuh digambarkan dengan sangat realistis. Karya lain yang menggambarkan realisme adalah Perjalanan dalam Kelam karya Korrie Layun Rampan. 2. Impresionisme adalah aliran sastra yang menekankan pada kesan atau pengaruh emosional terhadap pembaca, bukan pada keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Banyak pengarang pujangga baru, seperti Sanusi Pane, Abdul Hadi, dan W.S. Rendra, menunjukkan gaya impresionisme dalam karya-karya mereka, yang lebih mementingkan kesan batin daripada fakta objektif. 3. Naturalisme adalah aliran yang mengungkapkan segala hal secara terang-terangan, tanpa peduli baik buruknya atau dampak negatif yang mungkin timbul. Karya sastra naturalisme menunjukkan kejadian secara gamblang. Contoh karya dalam aliran ini termasuk sajak-sajak W.S. Rendra yang kerap menyampaikan kritik sosial secara lugas dan tanpa sensor. Dalam sajaknya, Rendra menggambarkan situasi dan kritik sosial dengan terus terang dan eksplisit. 4. Determinisme berasal dari pandangan filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian memiliki sebab atau penyebab tertentu. Dalam sastra, aliran ini menggambarkan tokoh yang tidak mampu melawan takdir atau nasib yang sudah menantinya. Contoh karya dengan tema determinisme antara lain adalah Sangkuriang, dan Pengakuan Pariem yang mencerminkan bagaimana seorang tokoh menerima penderitaan yang ia alami sebagai sesuatu yang sudah ditentukan. Selanjutnya mari kita akan membahas aliran besar dari idealisme, materialisme dan yang ketiga adalah aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang muncul dari ketidakpuasan terhadap dikotomi idealisme dan materialisme.
Aliran ini berusaha mencari jalan keluar dari kedua pemikiran tersebut dengan menekankan pentingnya keberadaan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupannya. Dalam sastra Indonesia, karya Iwan Simatupang salah satu sastrawan Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya yang berfokus pada aliran eksistensialisme, yang sering mengeksplorasi pemikiran tentang keberadaan manusia, makna hidup, dan konflik batin. Salah satu karya penting Iwan Simatupang adalah Ziarah, 1969. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya, yang menggambarkan perjalanan batin seorang veteran perang yang mencari makna hidup setelah mengalami trauma dan kekosongan. Ziarah memenangkan hadiah sastra Dewan Kesenian Jakarta dan memberikan pengaruh besar pada sastra Indonesia modern. Iwan Simatupang juga banyak dipengaruhi oleh aliran ini. Pemikir barat yang berperan dalam eksistensialisme antara lain Soren Kierkegaard dari Denmark dan Jean-Paul Sartre dari Perancis. Sebagai kajian kita hari ini, mari kita renungkan kembali perjalanan yang telah kita lalui dalam memahami sejarah kebudayaan Indonesia melalui lensa aliran sastra. Setiap aliran yang kita bahas bukan hanya sekadar teori atau kategori, tetapi juga jendela untuk melihat bagaimana para sastrawan telah merespons dan merefleksikan kehidupan, pengalaman, dan perjuangan masyarakat Indonesia. Karya-karya yang telah kita kaji bersama, mulai dari karya Amir Hamzah, Sutan Takdir Alis Jahbana, hingga Iwan Simatupang, adalah manifestasi dari keragaman suara dan perspektif yang ada di negeri ini. Mereka tidak hanya menciptakan seni, tetapi juga menyampaikan pesan yang mendalam tentang kemanusiaan, cinta, keadilan, dan pencarian makna hidup. Saya, Tovan Adinata, berharap kajian ini telah memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang pentingnya sastra dalam kebudayaan kita. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai dan mengapresiasi warisan sastra yang telah membentuk identitas bangsa dan memberi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Terima kasih dan good luck.